Wah, ada pertanyaan masuk nih. Haruskah saya memulai bisnis? Ini orang nanya gua atau gimana ya? Ya, ngapain nanya gua anjir? Ya udahlah, kalau lu bisa dan lu pengen, kenapa enggak? Well, masih ada beberapa pertanyaan nih. Jadi stay tune di Opsiana Podcast episode ke-27. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-27. Di episode 27 kali ini, gue kembali akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke gue. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Quora gue. Jumlahnya ada sekitar 30-an pertanyaan. Cuma baru sebagian yang udah gue jawab dan sebagian lagi belum. Cuma menurut gue agak sayang aja kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab ini cuma berhenti sampai di Quora. Makanya gue bawain ke podcast gue kali ini. Siapa tahu ada orang yang punya pertanyaan yang sama, cuma nggak punya waktu atau nggak kepikiran buat akses lewat Quora, lalu dengar podcast ini, mungkin merasa sedikit terbantu. Meskipun jawaban yang gue keluarkan itu mungkin lebih ke arah subjektif, karena ini pendapat gue sendiri. Well, sebelumnya jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan juga untuk pendengar Opsiana Podcast di iTunes atau Apple Podcast bisa di-subscribe dan juga beri rating ya untuk Opsiana Podcast. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa dunia riset tidak diminati oleh para generasi milenial? Kalau ngomongin dunia riset ya, gue itu bisa dibilang tipe orang yang sering melakukan riset kecil-kecilan. Dan sebentar lagi gue bakal melakukan sebuah riset yang cukup besar, yaitu skripsi. Balik lagi. Mungkin masalahnya itu bukan tidak diminati. Cuma dunia riset ini belum menonjol aja di permukaan. Karena di setiap generasi itu ada jenjang karir yang memang bersinar di masanya. Misalnya nih, di masa generasi milenial ini, dunia yang lebih menonjol saat ini adalah dunianya konten kreator, dunia kreatif. Banyak banget tuh milenial yang pengen jadi konten kreator, bikin konten lah, inilah itulah. Karena jadi konten kreator itu menarik. Dari proses penyajiannya itu bisa unik, keren-keren. Lalu prosesnya juga banyak yang ngasih lihat behind the scene itu asik-asik juga. Makanya banyak para millennials itu yang pengen jadi konten kreator. Karena asik. Mungkin ya, kalau dunia riset itu dalam bentuk penyajian dan proses pengerjaannya itu bisa berubah menjadi lebih menarik, banyak millennials yang bakal beralih ke dunia riset. Riset itu yang dikenal oleh banyak orang saat ini biasanya seputar penelitian ilmiah. Artinya kita harus buat paper atau enggak buat tesis atau buat laporan lah yang biasanya dipresentasikan lewat seminar keilmuan. Ambil deh contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu skripsi. Skripsi itu kan riset. Nah, riset itu butuh waktu dan proses yang cukup panjang, apalagi butuh kajian literatur lah, butuh eksperimen lah, dan buat gue misalnya IT, butuh algoritma dan programnya juga. Jatuh-jatuhnya ribet banget. Gue pernah ngobrol sama senior-senior gue yang udah skripsi atau lagi menjalani skripsi. Mereka itu banyak yang mengeluh, stres, dan pusing ketika mereka ngerjain skripsi. Gue tanya dong, kok lu bisa stres begini? Ya iyalah, gue mah mau cepet-cepet lulus doang, ini aduh pusing.
Cuma gue punya beberapa dosen muda juga di kampus gue, umurnya masih 20-an. Mereka itu malah sering melakukan riset. Gue belum sempat nanya sih, cuma kalau melihat dari jumlah paper yang udah pernah mereka submit, gue bisa bilang kayaknya buat mereka itu riset itu mengasihkan. Nah, itu dari segi riset penelitian. Ada juga riset yang tidak sekompleks riset penelitian. Misalnya riset yang sering gue lakukan yaitu riset pasar atau market research. Riset seperti ini kan berhubungan dengan dunia bisnis. Misalnya gimana sih gue punya masalah dan solusinya seperti apa yang bisa gue terapkan untuk memecahkan masalah ini. Sebenarnya riset yang seperti ini tuh nggak sekompleks riset penelitian, cuma tetap perlu keseriusan dan juga ada beberapa teknik untuk mengolah data yang ada. Jadi hasilnya juga nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin passion generasi milenial itu risetnya kebanyakan bukan di riset penelitian. Mungkin ada riset-riset yang lain. Cuma mereka belum menemukan aja arah penelitian mereka itu kemana. Ada juga nih faktor lain yang menurut gue cukup berpengaruh ya. Kenapa banyak milenial itu yang kurang melirik atau bisa dibilang kurang tahu tentang dunia riset. Hal ini karena kurangnya publikasi tentang dunia riset. Ini terjadinya banyak ya di Indonesia, kalau di luar gua kurang tahu. Kan banyak tuh anak SD, anak SMP, anak SMA yang mereka itu buat sebuah karya ilmiah. Bahkan ada yang udah dalam bentuk alat prototipe gitu. Dilombakan ke luar negeri, dan mereka itu menang. Wih, publikasinya keren. Anak SMA atau enggak, anak bangsa memenangkan perlombaan karya ilmiah, bla 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 bla. Tapi udah, gitu aja. Beritanya muncul, 1-2 hari, beritanya hilang, ketimpa berita gosip. Makanya orang jadi males gitu, kayak gue udah capek-capek riset berapa bulan, hasilnya cuma 2 hari gitu doang. Cuma ini opini gue aja sih. Oke, itu pertanyaan pertamanya. Sekarang pertanyaan kedua, apa manfaat berhenti menggunakan media sosial? Kalau dari gue sendiri, lebih fresh, lebih enak, dan bikin gue gak stres. Jujur, gue sedikit cerita aja nih ya. Kan handphone gue itu pernah rusak selama 2 bulan. Dan akhirnya gue tuh kesulitan buat mengakses sosial media, Instagram, Facebook, gitulah susah. Otomatis gue berhenti aja dulu akses sosial media. Ya gue cuma bisa telepon sama SMS aja pakai handphone jadul. Gue inget banget tuh itu pas awal-awalnya gue mulai bikin podcast. Bayangin aja, pas pertama kali lu bikin podcast, tiba-tiba handphone lu rusak. Lu udah bikin podcast nih, gimana cara nge-share-nya? Bingung. Tapi ya udahlah ya. Dan karena HP gue itu sempat rusak, gue juga nggak bisa akses sosial media secara mudah. Akhirnya gue memutuskan untuk benar-benar ya udahlah, berhenti aja dulu, seminggu ke, 2 minggu ke. Dan bener aja, pas gue berhenti itu gue bisa lebih dalam tanda kutip produktif. Pas itu kan gue lagi magang ya. Dan pas di tempat magang gue itu jadi lebih aktif dan juga lebih banyak pekerjaan yang bisa gue selesaikan karena gue udah nggak ngecek HP lagi, bisa nanya langsung kan ke koordinatornya gitu. Jadi gue bisa langsung nanya, Mbak ini kok modulnya seperti ini, memangnya dari klien maunya seperti apa. Jadi lebih banyak komunikasi langsung. Habis itu gue kalau malamnya tidurnya jadi lebih nyenyak karena gue bisa langsung tidur gitu, nggak kayak dulu pas megang HP gue ngecek dulu baru tidur. Ini langsung tidur dan tidur gue lebih nyenyak sih, bangun-bangun lebih segar gitu. Next, mengapa terkadang sebuah gelar tidak menentu besarnya gaji di Indonesia? Gelar di sini mungkin gelar pendidikan ya, S1, S2, S3. Ini pure pendapat gue ya. Penyebabnya itu karena kurangnya pengalaman. Jadi mau gelar lu itu S1 ke, S2 ke, S3 ke,
kalau lu itu belum pernah punya pengalaman kerja dan benar-benar baru lulus kuliah, tetap aja lu jatuhnya seorang fresh graduate. Makanya banyak itu orang yang udah lulus S1 nih, mereka itu kerja dulu. Lalu dari perusahaan ditawarin, kalian mau ini nggak lanjut kuliah S2? Lalu karyawannya oke, mau. Akhirnya dia kuliah S2. Setelah lulus balik ke kantornya, dia lanjut kerja, gajinya itu mulai naik. Karena udah ada 2 faktor yang mendukung dia, yaitu dia udah S2 dan dia udah punya pengalaman kerja di kantor tersebut. Artinya udah ada portofolionya. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik nih. Bagaimana caramu mengatur keuangan apabila kamu bekerja sebagai freelance atau wirausaha yang tidak mendapatkan gaji tetap setiap bulannya? Well, jadi begini ya. Kondisi gue sekarang adalah gue itu punya usaha dan juga gue itu bekerja freelance sebagai programmer. Gue itu nge-handle project-project dari kenalan gue ada, juga dari tempat magang gue. Karena gue udah selesai, ya udah gue lanjutin buat ngerjain projectnya aja. Dan benar, gajinya itu tidak tetap setiap bulannya. Apalagi kalau lu lihat dari freelance, ya udah per project DP segini, kalau lu belum kelar lu nggak bakal dapat sisanya. Lalu kalau usaha, oke lah kalau gue untung bulan ini gue dapet. Kalau gue nggak dapat untung gimana? Kalau gue rugi gimana? Yang ada gue nombok, yang ada gue pengeluaran gue lebih gede. Jadi cara gue mengatur keuangan adalah, yang pertama dan pasti adalah gue memisahkan dulu antara rekening tabungan pribadi dan juga rekening untuk keseharian. Ya maksudnya keseharian itu untuk berbisnis dan juga buat freelance. Lalu gue deposit dulu uang di tabungan pribadi gue. Dan gue punya prinsip, gue itu gak boleh nyentuh uang itu. Kemudian dana yang tersisa itu gue alokasikan ke rekening keseharian gue. Kalau tanya jumlahnya, biasanya gue itu naruh 50-50. Paling gede sih 70-30 sih, tergantung pengeluaran gue bulan itu ya. Jadi cara gue mengalokasikan dana itu, gue melihat selama sebulan apa aja kebutuhan gue yang udah fix, dan apa aja kebutuhan yang memang bisa dibilang alternatif bisa gue keluarkan dalam bulan itu. Misalnya nih, dalam bulan ini yang fix atau udah pasti adalah gue ada bayaran ini, pasca bayar. Nah itu kan per bulan tuh. Lalu gue sempat nyicil laptop. Nah masuk. Kan cicilan laptop itu sama bayaran pasca bayar setiap bulannya ya bisa dibilang nggak jauh beda lah. Kalaupun ada penambahan, kemungkinan dari denda atau enggak dari pemakaian gue yang berlebih sedikit dari bayaran bulanannya. Jadi gue bisa mengalokasikan dana tetap. Lalu untuk kebutuhan yang alternatif, misalnya dalam bulan ini gue kemungkinan ngapain aja. Mungkin gue hangout sama teman-teman, batasin tuh hangoutnya ngapain. Paling makan biayanya segini. Lalu nonton biaya tiketnya segini. Lalu transport biayanya segini. Ya itu alternatif. Bisa lu pakai, bisa enggak. Kalau nggak lu pakai, bisa lu masukin lagi ke tabungan. Lalu gue juga ada prinsip, jangan memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Gue itu kalau beli barang biasanya bener-bener barang yang lagi gue butuhin, dan itu bisa membantu menaikkan produktivitas gue. Dan kalau misalnya gue menemukan barang yang gue butuhin, gue langsung beli itu, nggak mikir 2 kali. Kalau ada sesuatu yang gue mau tapi lagi gue nggak butuhin, gue mikir berkali-kali sih buat belinya. Misalnya kayak pas bikin podcast ini pertama kali, wah gue pengen bikin podcast, ini produktif nih kalau gue bikin podcast. Gue cek mic-nya, harganya segini, lumayan, langsung gue beli. Gak mikir lagi, karena bener-bener gue pengen bikin podcast saat itu. Lalu kemudian, kalau cuma mengalokasikan dananya doang, ya agak sulit dong. Tentunya lu perlu mencari sumber pendapatan juga. Caranya itu ya, ketika lu udah dapat project nih, sebagai freelance atau wirausaha, lu harus tetap cari project baru. Jangan berhenti di sana. Jangan tunggu projectnya selesai juga. Lalu lu harus pintar-pintar menentukan pola pembayaran. Kenapa? Karena begini, ketika lu menentukan pembayaran yang pertama DP, lalu selesai baru akhir, lu
akan mendapatkan pembayaran selanjutnya ketika project lu selesai. Lalu ketika jeda ini dan lu tiba-tiba butuh uang, bagaimana caranya lu bisa mendapatkan uang tersebut? Yang pasti lewat project baru. Lalu project baru itu akan nge-DP lu, berarti bisa dibilang lu dalam 1 bulan ngambil 2 project misalnya, lalu dapat uang di awal bulan itu DP, di tengah-tengah DP, lalu pas akhir bulan itu bayaran akhir dari project yang pertama tadi. Jadi setidaknya lu ada sumber arus pendapatan dan bisa lu perkirakan kapan lu dapatnya. Dan enaknya lagi, lu bisa mengetahui jumlah yang lu dapatkan. Karena lu udah tahu, lu bisa membuat sebuah rencana keuangan lagi untuk bulan depannya. Kayak gitu sih gimana cara gue mengatur keuangan sebagai freelance dan wirausaha. Selanjutnya, nah ini soal budaya nih. Apa yang kamu banggakan dari Indonesia? 1. Budaya yang melimpah. 2. Gue suka makanan-makanan daerah Indonesia. Cuma belum banyak yang gue cobain sih. Dan gue pengen banget cobain. Sebenarnya gue pernah bahas ini ya di podcast episode ke-8 kayaknya. Gue bilang bahwa budaya Indonesia itu banyak banget dan bener-bener keren. Gue pengen banget sih belajar budaya Indonesia satu-satu ya mulainya. Cuma gue agak bingung awalnya mulai dari mana. Gue pengen membantu melestarikannya. Lalu kepikiran, oke lah, mungkin gue coba belajar bahasa dulu. Gue nyari sumbernya agak susah sih. Tapi gue masih nyari-nyari sumber. Jadi kalau ada yang bisa ngasih sumber pembelajaran bahasa daerah gitu, boleh share lah. Bisa DM atau enggak komen, nanti gue coba buka dan gue say thanks buat orang yang ngasih itu. Selanjutnya, bagaimana pengalamanmu memulai bisnis pertama kali? Memulai bisnis pertama kali ya. Begini, jadi bisnis gue yang sekarang ini bukanlah bisnis pertama kali gue. Ini adalah bisnis yang bisa dibilang kedua apa ketiga gitu. Yang pertama itu adalah gue bantuin nyokap gue jualan baju gamis. I make online shop lewat Tokopedia. Pas itu masih jarang banget anak muda yang buka online shop. Dan orang tua juga rata-rata masih pesimis dengan online shop. Dan mereka masih mengandalkan yang namanya toko. Kalau lu tanya, gimana rasanya bisnis pertama kali saat itu, gue bisa bilang itu susah banget dan ngeselin banget. Karena referensinya dikit. Dulu nih, kalau lu mau tahu cara mengiklankan lewat Tokopedia itu, lu searching di Google, artikelnya ada paling bawah. Orang-orang itu belum mau ngeluarin duit buat pasang iklan di Tokopedia. Sekarang juga masih banyak sih orang yang pelit gitu buat ngasih iklan. Gue bingung kenapa. Tapi gue bener-bener kesulitan nyari referensi tentang cara mengiklankan lewat Tokopedia itu. Tapi cukup menyenangkan sih ketika udah mulai ada customer yang datang, kontak, lalu beli barang, lalu tiap bulan nambah. Gue mulai belajar membuat pembukuan sederhana dan akhirnya ilmu pembukuan sederhana itu bisa gue pakai buat ngatur keuangan gue sampai sekarang. It's fun sih for the first time. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul di seminar-seminar motivasi atau seminar bisnis nih. Apa saja hal yang perlu dipersiapkan jika kita ingin mendirikan suatu usaha atau wira swasta? Nih, jujur aja ya. 1. Modal. Modal itu jangan kalian pikir tentang uang. Bukan cuma sebatas uang. Modal itu bisa aja yang pasti 1 uang, yang kedua network, yang ketiga skill. Kalau kalian gak punya uang, tapi kalian punya skill, manfaatkanlah skill kalian untuk mendapatkan uang. Kan gitu. Kalau misalnya kalian gak yakin skill kalian bisa menjual, coba manfaatkan network kalian. Siapa tahu network kalian bisa membantu kalian mendapatkan uang. Entah itu dia pinjamin uang atau mungkin dia ada kenalan investor. Lalu yang kedua adalah tim. Sebenarnya ini yang agak krusial sih, karena banyak banget orang-orang atau teman-teman yang nyamperin gua, bahkan orang tua gua, saudara gua nyamperin gua, nanyain, "Lu kenapa sih mau usaha sama temen lu ini?" Lalu gua mikir, emang salah ya? Gua bilang, lu nggak takut duit lu diambil apa gimana? Lu percaya banget sama dia. Well, maksudnya gimana ya? Justru gue malah bingung kenapa
mereka berkata seperti itu. Yang gue pikirin adalah justru kalau gue mulai usaha sendiri, gue nggak bisa ngelakuin semuanya. Gue nggak punya tenaga, gue nggak punya kekuatan untuk ngelakuin semuanya sendiri. I'm not a Superman. Dan gue kalau seandainya ngejalanin sendiri, kadang-kadang kalau gue lagi down, gue nggak bisa bangkit dengan cepat gitu. Dan ketika gue nggak bisa bangkit dengan cepat, usaha gue harus ada seseorang yang bisa ngehandle. Dan ini terjadi pas bisnis awal gue ngehandle usaha nyokap gue itu sendiri online. Nyokap gue bener-bener nggak bantuin gue, dan pas gue down lagi ujian tuh, bener-bener nggak bisa ngehandle all shopnya. Customer gue kabur semua karena nggak ada yang ngurusin. Makanya gue mikir, aduh, coba ada yang ngurusin gitu. Coba ada karyawan kayak, atau nggak ada teman gue yang bantuin. Pasti setidaknya ada penjualan lah selama gue ujian itu. Makanya gue agak pesimis ketika ada orang yang bilang, gue mau buat usaha nih Win. Gue tanya dong, oh buat usaha bareng siapa? Sendiri. Gue diem aja udah habis itu. Kayak, lu yakin mau sendiri? Maksud gue, kalau lu cuma jualan dropship gitu nggak apa-apa sih sendiri. Tapi kalau misalnya udah bener-bener ke arah yang serius, gue rasa sendiri itu bener-bener berat banget. At least you need one person to stand by your side buat ngebantu lu. Tapi memang susah sih buat nyari orang yang bisa klop sama lu buat ngejalanin bisnis. Dan orang-orang kayaknya jarang ya yang mau mengambil resiko buat nyari partner dalam bisnis mereka. Well, gue gak tahu kenapa sih, itu udah urusan pribadi lah. Lalu yang ketiga, pastinya planning. Ada sih orang yang mulai usaha itu modal nekat. Cuma ketika lu modal nekat udah berjalan usaha lu, setidaknya lu butuh planning selanjutnya gimana. Kalau gue bilang sih bukan planning yang benar-benar kompleks gitu kayak company dalam 1 tahun gue harus begini. Nggak perlu. Ya paling gambaran besar aja, visi misi, dan juga dalam tahun ini lu mau mengembangkan bisnis lu ke arah mana. Udah, lalu kasih aja beberapa list apa yang harus lu lakuin untuk mencapai target tersebut. Gitu sih. Lalu yang paling penting action. Lu punya modal, lu punya tim, lu punya planning, tapi nggak ada action, ya udahlah. Next, balik lagi ke pekerjaan lepas atau freelance. Mengapa sebagian masyarakat masih kurang menghargai pekerjaan lepas atau paruh waktu? Menurut gua karena pekerjaan ini masih uncommon atau kurang wajar. Biasanya yang di Indonesia itu yang wajar kan bekerja full time. Cuma gara-gara ada generasi milenial itu, part time dan freelance itu mulai naik daun. Dan salah satu penyebab yang bikin kurang dihargai itu adalah karena kalau dari segi freelance ya, karena pendapatannya sekali lagi nggak pasti. Hoki-hokian, kalau lu dapat project gampang, bayarannya gede, hoki. Tapi udah susah bayarannya gitu, ya udahlah. Dan kadang-kadang lu dalam awal bulan nih atau enggak awal tahun itu lu dapat banyak project, tapi pas akhir tahun lu bisa aja dapat cuma 1 project, 2 project. Ya namanya juga gambling. Makanya lu harus pinter-pinter menjual diri lu, lalu negosiasi juga harus pinter. Pokoknya banyak deh skill yang lu butuhin. Pokoknya freelance itu kan awal-awal lu ingin memulai usaha, tapi usaha yang lakukan itu berbasis pada diri lu sendiri. Itulah freelance. Next, pertanyaan filosofi. Menurut lu apa yang lebih dari uang? Yang lebih dari uang ya. Menurut gue ini untuk setiap orang jawabannya pasti beda-beda. Cuma kalau buat gue personal, yang lebih dari uang adalah happiness. Asik, happiness, kebahagiaan. Widih, udah kayak ini ya, Ernest Prakasa. Turnya namanya happiness. Happiness yang gue maksud di sini adalah bahagia ketika gue itu bisa melakukan sesuatu yang gue inginkan. Gue itu bahagia ketika gue itu bisa mencapai apa yang gue impikan, apa cita-cita gue. Lalu gue bahagia juga ketika gue bisa ngebantu orang lain yang lagi membutuhkan. Gue juga bahagia ketika gue bisa menjadi diri gue sendiri dan tidak perlu mempedulikan omongan orang lain. Jujur sih,
pas gue masih SD ya sampai SMA itu gue nggak begitu merasa senang karena gue kayak mendengarkan omongan orang lain gitu. Gue agak sulit membuat sebuah keputusan secara sendiri atau pribadi karena gue nggak pede. Tapi pas gue udah kuliah tahun pertama, tahun kedua udah mencoba punya usaha sendiri, gue merasa sedikit lebih bebas gitu. Karena gue udah bisa punya tanggung jawab sendiri, gue bisa bebas melakukan sesuatu yang ada di pikiran gue. Dan puncaknya itu ketika gue buat usaha bareng teman gue ini. Nah dari situ gue merasa ada perubahan yang cukup besar dari hidup gue, dimana gue dulunya itu bukan risk taker ya, gue bukan orang yang berani ngambil resiko. Tapi ketika gue mulai usaha itu, gue benar-benar ngambil resiko yang cukup besar. Jujur ya aja, nyokap gue, orang tua gue agak kurang suka ketika gue udah ngejalanin usaha ini pas 6 bulan karena kayak nggak kelihatan hasilnya. Ya gimana mau kelihatan hasilnya ya? Gue sama temen gue start dengan modal yang cukup kecil dan orang-orang tuh pengen kelihatan gue langsung dapet misalnya ratusan juta. Ya gila juga men. Kita berpikir rasional aja lah kalau soal hal itu. Tapi disitulah gue belajar untuk tidak mempedulikan omongan orang lain, even itu dari orang tua gue, karena fakta adalah fakta dan yang mereka omongan itu adalah asumsi tanpa melihat sebuah fakta yang ada. Dan rasanya nggak mempedulikan omongan orang lain yang negatif itu rasanya enak banget, sumpah. Agak-agak ini ya, klise, cuma emang enak gitu. Jadi kayak nggak perlu memikirkan pandangan orang lain, itu udah nggak jadi beban. Ya udah jalanin aja hidup lu sesuai yang lu inginkan. Kayak gue bikin podcast ini kan awalnya itu gue pengen banget menjadi konten kreator, dan gue udah start bikin konten itu sebenarnya dari SMA. Pas itu gue bareng teman-teman gue bikin YouTube. Tapi gue merasa kayak jarang banget nih kontennya keluar dan kayak nggak serius aja gitu. Makanya gue merasa nggak puas dan kurang bahagia. Lalu muncullah podcast dan gue merasa oke lah, bikin aja di sini. Dan ternyata enak banget. Kalau di kampus gue itu orangnya juga jarang ngomong ya. Kalau bukan ke temen deket atau temen yang sering main, bisa gue lampiasin ke podcast ini. Karena gue gak perlu natap muka orang langsung, kecuali wawancara. Jadinya gue bisa ngomong lebih bebas, lebih lepas. Juga kita gak perlu mikirin kan nih orang dengerin omongan kita apa enggak ya. Padahal dia yang ngajak ngomong gitu. Kan banyak ya orang yang udah ngajak ngomong, nanya pendapat, kita kasih pendapat gak didengerin. Itu gue yakin buat semua orang kesel sih. Kayak lu ngapain nanya kalau kayak gitu. Ya tapi lewat podcast jadinya gue gak usah mikirin siapa yang mau denger, siapa yang gak dengerin, siapa yang suka, siapa yang gak. Gue gak usah mikirin lah. Intinya ini semacam tempat dokumentasi hidup gue aja. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang masuk ke gue lewat Quora. Jangan lupa juga buat follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dan untuk pendengar Opsiana Podcast, jangan lupa subscribe, like, dan juga kasih ratingnya ya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Kebahagiaan adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkannya. Satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan mengusahakannya. Sekian dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.